Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sah, membahas edukasi seputar pertanian durian. Dan di hari ini teman-teman, saya berada di Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Langkat, Sumatera Utara, dan tepatnya di perkebunan durian milik Bapak Ate. Dan di video kali ini teman-teman, di waktu video sebelumnya saya pruning durian oci di masa vegetatif atau masa pertumbuhan, dan di saat ini setelah seluruh kebun yang masa pertumbuhan kita pruning, dan kita hari ini lanjut pemotongan pucuk. Nanti saya jelaskan kepada teman-teman apa itu arti potong pucuk dan apa manfaatnya. Jadi bagi teman-teman, video jangan skip, jadi teman-teman tidak gagal paham. Oke teman-teman, untuk ukuran pohon ya di 4,5 meter baru kami lakukan pemotongan pucuk. Itu bagi teman-teman ya, terserah mau 1 meter mau 2 meter baru dipotong pucuk, nggak masalah, nggak ada pengaruhnya. Tapi di sini kami sudah standarnya, standar perkebunan di sini kami mengukur 4,5 meter. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengetahui, begini caranya. Nih saya kasih tahu sedikit tipsnya. Bambu seperti ini kita ukur 4,5 meter, panjangnya seperti ini. Nah ini jadi semua itu rata, sudah tinggi seperti ini ukurannya 4,5 meter. Jadi kita kerja harus bersama-sama, jadi nggak salah potong pucuk. Oke, lanjut kita lakukan pemotongan pucuk. Nanti sembari kita melakukan pemotongan pucuk, saya jelaskan apa itu potong pucuk dan apa itu fungsinya. Nah ini teman-teman, nah seperti ini contoh. Yuk Den, masuk Den. Nah ini kita ukur dari bawah pohon seperti ini. Nah di ujungnya itu yang kita potong. Pelan Bang, yuk. Nah ini juga ya. Ini kan gunting tarik teman-teman. Nah kita ukur. Ini ya. Oke, potong Bang. Oke, sip, pelan. Nah itu teman-teman, terlihat ujungnya. Ujung itu di cabang ya. Setelah pucuk kan ada cabang sebelah. Itu nanti yang akan menggantikan posisi batang utama. Apa manfaat potong pucuk teman-teman? Manfaat potong pucuk itu menghentikan nutrisi sementara kira-kira 4 bulan. Nanti nutrisi tidak berbagi lagi ke pucuk, jadi dia ke batang utama, ke cabang, ke ranting. Karena belum ada pucuknya, sehingga nanti cabang utama itu menggantikan posisi batang utama, sehingga terbentuk baru batang utama. Jadi sebelum posisi tergantikan, nutrisi itu kan tidak ke atas lagi, tidak berbagi. Jadi dia nutrisi itu sudah jelas mengalir ke cabang, ke ranting, ke batang, sehingga menghasilkan seperti ini. Ini sudah 2 kali potong pucuk teman-teman. Nah ini. Nah batangnya lihat, ini umur kurang dari 2 tahun, sekitar lebih kurangnya 18 bulan sampai 19 bulan. Ini memang seperti ini real, ini bukan hoax, memang seperti ini. Karena ini oci adaptif sekali ya di daerah sini. Seluruh oci di sini rata-rata sangat-sangat cepat pertumbuhannya. Bukan satu pohon ini, nanti kita tunjukkan seluruh ya. Kira-kira nanti di 10 pohon kita tunjukkan semua memang harus dipotong pucuk kalau sudah waktunya. Di sini saya katakan tadi memang di 4,5 meter baru kita lakukan pemotongan pucuk. Jadi kalau video-video sebelumnya yang teman-teman menyimak, ini kan sudah kita bentuk, kita tarik dengan tali, beginilah cabangnya sudah terbentuk dengan baik. Biasanya waktu itu kalau teman-teman menyimak, cabangnya itu hanya kanan kiri ya, seperti kipas, tapi saat ini bisa 3 penjuru. Inilah fungsi dari penarikan cabang yang kita lakukan di beberapa bulan yang lalu. Oke, lanjut ke pohon-pohon berikutnya. Nah ini pohon berikutnya, pohon oci juga teman-teman. Nah itu ukurannya sudah masuk kategori yang harus dipotong pucuk. Nah ukurannya itu lebihnya sekitar 60-an cm ya, masih lebih pohonnya. Jadi itu ukuran bambu sudah lewat. Nah itu harus dipotong. Kalau di sini diwajibkan teman-teman harus potong pucuk, karena tadi sudah saya jelaskan nutrisi itu tidak lagi berbagi ke atas, artinya terhenti. Jadi logika aja teman-teman, logika kalau tidak ada pucuk otomatis nutrisinya tidak lagi ke atas. Kalau ke atas itu pembentukan tunas baru, itu terus dan terus. Jadi kalau seperti ini, potong pucuk otomatis terhenti dan nutrisi tersalur ke cabang, ke batang, serta ke ranting. Makanya di sini teman-teman ya, diperhatikan setiap pohon batangnya itu besar-besar di sini karena kita lakukan pemotongan pucuk. Tapi ingat teman-teman ya, nggak harus ngikutin saya.
boleh 2 meter, boleh 3 meter. Kalau di sini standarnya 4,5 meter baru kami lakukan pemotongan pucuk. Oke, lanjut lagi di pohon-pohon berikutnya. Jadi teman-teman itu tidak menyangka ya, artinya bukan hanya sekedar buat konten itu hanya satu pohon yang dipotong, yang lain tidak. Bukan seperti itu. Ini semuanya atau seluruhnya yang sudah cukup ukuran kami potong. Oke, lanjut di pohon lain. Ini pohon ketiga. Ini juga kita lakukan potong pucuk dengan catatan teman-teman, memang pohonnya itu lebih tinggi dari ukuran yang kita buat. Nah, ini kan sudah lebih tinggi, namun tidak seluruhnya gini teman-teman ya. Ada yang pas, ada yang lebih tinggi, ada yang pas-pasan. Jadi kalau ukurannya sudah melebihi gala atau bambu yang kita buat, itu mesti harus potong. Gas bang. Nah, itu contohnya. Jadi bukan hanya sekedar konten teman-teman, menyesatkan, bukan. Ini terserah teman-teman. Kalau mengikuti saya 4,5 meter. Kalau yang lain-lain boleh melakukan di 3 meter, 2 meter boleh dilakukan, nggak pengaruh. Ini ada yang 2 kali saya lakukan pemotongan, ada yang baru sekali karena baru cukup ukuran. Jadi ini mau saya tunjukkan beberapa pohon, jadi itu video lebih real, lebih bisa dipercaya kepada teman-teman petani durian pemula. Oke, lanjut teman. Ini terindikasi di beberapa bulan yang lalu ini terserang kanker ya akarnya. Ini setelah kami kurangi tanahnya, media busutnya, karena waktu itu tenggelam. Jadi begini teman-teman ya, kalau pohon ini batang utama atau bahasa ini bukan bahasa pertanian sih, kalau dikatakan tambirnya tertutup, jadi ini kena penyakit lembab. Tapi begini teman-teman, setelah kita obati ya dengan marsal bubuk dan fungisida, seperti ini hasilnya sudah mulai pulih. Memang cabang sebelah itu terlihat banyak yang mati pucuk, tapi kita ambil dari sisi sebelah sini, sebelah kiri. Nah, ini hasilnya saat ini sudah seperti ini, sudah pulih, sudah normal. Jadi bagi teman-teman ada penyakit seperti ini, jangan telat mengobatinya. Nah, sudah normal kembali. Ini juga oci. Oke, masuk sisi kanan, itu juga mau kita potong pucuk. Nah, itu pohon berikutnya, pohon sudah kelima ini. Oke, Den. Nah, ini teman-teman, ini saya contohkan beberapa pohon lagi. Nanti kita tutup dengan video oci di yang belum genap, pohon sehat 2 tahun belum genap namun sudah berbunga, nanti ya kita tutup. Dan ini yang tidak yang masuk ukuran tetap kita potong. Nanti saya tunjukkan yang belum masuk ukuran 4,5 meter. Oke bang, masuk ukuran bang, masuk ya. Masuk. Nah, ini masuk ukuran. Oke, Den. Oke, lanjut di pohon-pohon yang lain nanti saya tunjukkan yang belum masuk ukuran. Jadi teman-teman itu yakin dan dapat belajar bagi petani durian pemula di channel kami. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, bedanya di pohon-pohon yang lain ini tanggung sekali. Dalam arti sudah masuk ukuran, namun itu sisanya hanya sekitar 1 jengkal pucuknya. Tapi tetap kita potong. Oke bang, tetap dipotong kalau masuk ukuran di 4,5 meter. Nah, udah masuk ukuran, namun sisanya sedikit, tetap kami potong. Nanti beberapa bulan kemudian kita melakukan potong pucuk lagi. Ini minimal 2 kali sampai 3 kali kami melakukan potong pucuk. Oke, lanjut, nanti saya tunjukkan di pohon yang tidak cukup ukuran. Ya. Teman-teman, ada cabang itu yang horizontal, tegak, artinya ada 3 yang berlomba, itu 3-3 kita potong. Itu juga cabang, sebenarnya cabang di yang 2, yang 1 batang utama, tapi tetap kita potong semua. Dikarenakan nanti kalau batang utamanya kita potong pucuknya, cabangnya tidak, pasti cabangnya yang terbentuk lebih cepat dari batang utama. Oke bang, itu cabang. Nah, cabang juga kita potong karena dia tegak, ada 3. Jadi itu yang menyaingi teman-teman. Nanti ke depannya tetap kita itu dinyatakan nanti itu pastinya cabang V. Nanti setelah pemotongan pucuk ada 3 bulan, di cabangnya baru kita kurangi lagi yang cabangnya ya, batang utama tetap kita pelihara sampai kokoh. Nah, ini teman-teman, pucuknya seperti ini. Ini yang kita potong. Nah, ini jaraknya kira-kira 3 jengkal ya, seperti ini. Tapi tidak semuanya sama ukurannya karena variasi pohonnya tingginya dan ukuran rendahnya itu variasi. Jadi begini teman-teman, saya mundur maju sedikit. Ini saya jelaskan. Di sini, nah itu kan kelihatan tinggi. Ini motong harus di sini teman-teman ya. Ini kan batang utama. Ini contoh. Ini ada cabang di sini yang kita potong. Nah seperti ini di sini.
Di sini kita potong sehingga nanti ini terpotong. Ini nanti 3 bulan sampai 4 bulan ke depan baru ini menggantikan posisi batang utama. Karena sebelum nutrisi berbagi, karena macet tidak ada pucuk, nutrisi itu berbagi ke batang, ke cabang, dan ke ranting. Nah, begitulah contoh pengertiannya seperti itu. Oke, kita cek di pohon-pohon yang lainnya. Teman-teman, yang saya katakan tadi, coba Den, kita cek ukurannya cukup atau belum ukurannya, Den. Nah, coba terlihat teman-teman ya, ada sekitar lebih kurang 1 meter lagi, baru cukup ukuran. Ini seperti ini, tidak kita potong. Kita menunggu beberapa bulan kemudian, tunggu 4,5 meter ketinggiannya, baru kita lakukan pemotongan pucuk. Dan alasannya, oke Bang Den, keluar. Begini teman-teman ya, walaupun belum ukurannya belum cukup, coba perhatikan batangnya. Ini kaki 3, dan ini juga waktu itu ini tambirnya atau batang utama ini sampai sini. Ini bekasnya masih ada. Ini kita bongkar dan kita nampakkan seperti ini. Ini akar utama. Nah, di atas begini. Ini waktu itu terlilit akar. Banyak sekali terlilit akar ini. Jadi setelah kita bongkar, kita lakukan perbaikan, pohon ini pertumbuhannya luar biasa. Jadi bagi teman-teman petani durian pemula, kalau menanam ya, kalau menanam durian, usahakan ini di atas, tambirnya ini di atas untuk awal-awalnya. Hanya sedikit saja kita tutup tanah, nanti kita servis lagi kalau habis menanam. Nah, seperti ini contohnya, pohonnya seperti ini. Nah, lihat, pohonnya subur, sangat bagus percabangannya. Ini oci juga, daunnya juga lebar. Yang jelas kategori pohon ini sehat. Nah, ini dia. Jadi nanti kita tutup dengan pohon oci yang kurang umurnya dari 2 tahun, itu sudah berbunga. Ada waktu itu beberapa 3 pohon, namun di sana yang masih bertahan bunganya. Memang kita biarkan sampai mana dia itu bertahan bunganya. Jadi walaupun hanya masa pertumbuhan, namun kita buat pemupukan dengan kohe ayam ini, kita spray dengan digro, namun bisa berbunga. Karena apa? Karena pohon itu sehat, dan hormon ayam petelur itu mengandung hormon pertumbuhan dan pembungaan, atau yang disebut juga masa vegetatif dan generatif bisa digunakan. Oke, langsung kita cek di pohon berikutnya. Nah, oke teman-teman, ini adalah pohon terakhir. Ini ukurannya juga belum cukup yang mau kita potong pucuk. Dan ini oci nomor 45. Nah, lihat, ini tidak ada treatment khusus. Ada 3 pohon yang berbunga, namun ini yang bertahan. Ini sengaja kami biarkan sampai mana bunga ini bertahan. Kalau seandainya nanti jadi teman-teman 1 atau 2, kita pertahankan, kita uji coba. Ini usianya belum juga genap 2 tahun. Begini teman-teman ya, yang mengikuti video saya, ini memang tidak ada di treatment khusus karena kita pemberian hanya organik untuk POC, pupuk organik cair yang kita buat dengan kohe ayam, dan kita spray dengan digro. Padahal keadaan pohon sehat, ini lihat ya tunasnya. Nah, ini pohon sehat, namun tetap bisa keluar bunga walaupun tidak di treatment khusus. Oke teman-teman, sekianlah video hari ini yang bisa saya bagi kepada teman-teman petani durian pemula, dan semoga video-video ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel saya agar berkembang, dan saya selalu semangat membuat video-video terbaru untuk para petani durian pemula. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong Anda bagikan, like, komen, dan subscribe. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.